Dia Fadila, NPM 1923, akan membacakan tentang definisi pencatatan dan pelaporan obat. Yang pertama yaitu pencatatan obat. Pencatatan obat adalah kegiatan yang tujuannya memantau keluar masuknya transaksi pembekalan obat. Pencatatan ini memudahkan petugas untuk melaksanakan penelusuran apabila ada kualitas obat yang substandarnya ditarik bagi proredar. Kartu yang generik digunakan pada pencatatan ialah karena stok induk yang dapat dicoba secara manual maupun digital. Pelaporan obat yaitu deretan serta pendataan kegiatan administrasi pembekalan obat, bahan farmasi, tenaga, serta pembekalan kesehatan yang tersaji pada pihak yang berkepentingan. Jadi pencatatan dan pelaporan obat serta bahan farmasi ialah serangkaian aktivitas mempunyai tujuan buat melaksanakan obat serta bahan farmasi secara tertib serta tertib baru yang ditaruh, disalurkan, apalagi dipakai di puskesmas ataupun unit pelayanan kesehatan yang lainnya. Dari pencatatan dan pelaporan obat sendiri yaitu untuk memantau pengaturan keluar masuknya pembekalan farmasi ataupun barang medis harus pakai di lingkungan instansi farmasi sebagai persyaratan dan dari Kementerian Kesehatan dan BPOM. Sebuah hasil pencatatan dapat menjadi dasar akreditasi bagi rumah sakit ataupun puskesmas. Pencatatan dilakukan sebagai dasar audit dan dokumen farmasi. Ada pula kegiatan pencatatan dan pelaporan obat antara lain yang pertama itu dicoba dalam gedung puskesmas, tepatnya di dalam gedung farmasi puskesmas, kamar obat, kamar suntik, unit gawat darurat puskesmas dan poli. Yang kedua yaitu dicoba di luar gedung puskesmas ataupun unit kerja yang lainnya. Yang ketiga yaitu adanya penyelenggaraan pencatatan yang berada di gedung puskesmas. Yang kedua ada kamar obat, yang ketiga kamar suntik, dan yang keempat yaitu puskesmas keliling, puskesmas pembantu, serta puskesmas kesehatan desa. Ada juga bentuk laporan pengelolaan obat beserta isinya. Yang pertama yaitu laporan paling lambat masuk tanggal 10 setiap bulannya, kecuali untuk bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. Ada pengelolaan obat. Program harus melaporkan obat ke pengelolaan obat puskesmas serta obatnya harus disimpan di gedung obat puskesmas. Yang ketiga yaitu administrasi pengelolaan obat, harus dilengkapi buku harian pengeluaran, kartu stok baru, buku registrasi gudang. Dan keempat yaitu pengelolaan obat harus mempunyai arsip administrasi. Yang kelima yaitu bentuk laporan pemakaian dan permintaan obat atau LPLPO, merupakan laporan pemakaian serta lembar permintaan obat. Ada pula isi dalam LPLPO ini, yang pertama nomor dan tanggal pelaporan atau permintaan, yang kedua nama puskesmas yang bersangkutan, yang ketiga itu nama kecamatan menurut daerah kerja puskesmas, yang keempat nama kabupaten atau kota menurut daerah kecamatan yang bersangkutan, yang kelima tanggal pembuatan dokumen, yang keenam bulan bersangkutan untuk satu kerja puskesmas, yang ketujuh itu apabila hanya melaporkan data pemakaian dan residu stok obat diisi menggunakan nama bulan bersangkutan.